Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabe. Para pemirsa budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dalam lindungannya selalu. Ini kita kembali lagi di dalam channel Songkok Bolong untuk melanjutkan pembicaraan kita tentang petuah-petuah bumi yang diramu di dalam filosofi atau filsafat bumi yang dibukukan di dalam buku Kilasa, yang dimana nanti akan diterangkan oleh orang tua kita, guru kita. Semoga apa yang dijelaskan oleh Uang Andi sebentar bisa kita menyimak, kemudian kita mempelajarinya dan mengimplementasikannya kepada kehidupan kita sehari-hari. Bagi pemirsa yang telah memberikan kami dukungan moral maupun real lewat sedekahnya, subscribe, like, and share, kami banyak terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan niat kami mengangkat filsafat ini untuk pengetahuan bagi generasi kita yang akan datang. Untuk menghemat waktu para pemirsa, saya akan memberikan ruang dan tempat kepada Tuang Andi untuk menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau membuka Kilasa ini berbahasa Bugis, yaitu Lontara Kilasa, dari pesan-pesan nenek moyang tua kita, yaitu khususnya orang Bugis, suku Bugis. Jadi saya akan mengutarakan melalui bahasa Bugis, namun sebentar saya akan jelaskan juga dengan terjemahannya berbahasa Indonesia. Khususnya kita semua ini, saya ingin mengutarakan untuk memberi tahukan bahwa bagaimana itu filosofi Bugis, mulai dari zaman dahulu sampai dengan sekarang ini seakan-akan dilupakan itu pesan-pesan atau petua-petua orang Bugis yang terdahulu. Jadi saya sengaja mengangkat ini agar semua itu anak cucunya yang ada sekarang, khususnya generasi muda ini, agar jangan dilupakan itu petua-petuanya, nenek moyangnya. Kenapa? Seakan-akan di modern ini, di generasi sekarang ini, modern ini, sepertinya dia lupakan bahwa dia juga punya ada istiadat, punya pepatah, punya semboyan-semboyan. Itu selalu dia meniru kepada bangsa-bangsa asing dengan suku-suku lain, padahal kita juga lengkap. Ya, itu maksud saya. Semua suku bangsa Indonesia punya masing-masing budaya, adat, dan pepatah masing-masing. Yang sengaja saya angkat ini khususnya petua-petua Bugis, karena saya ingin memperdengarkan semua ini, termasuk saudaraku anak-anak cucuku yang ada di Nusantara. Kabe saya akan jelaskan melalui bahasa Bugis. Tulisuraku malebih angkai hadere sudah ngena tapartain kalinga pada pungenik mai kucari takti kok pasena nenek tak muyaka di abad ke-15, tapi jauh sebelumnya dia pernah rapi di abad ke-15. Kurang kami mana ada enang, kami mana kesusunan pemerintahan, cuma disusun di abad ke-15, 16 sampai 16, disiarkan, dijelaskan ya sama pemerintah di Sulawesi Selatan pada waktu itu tahun 1975, harus dikembangkan kembali melalui gubernur pada waktu itu namanya Ahmad Lamo, Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Duai kuala sapo unganna panasae nabelona kanukue. Terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ada dua, ku jadikan pagar kembangnya nangka
dan penghias kuku. Ya. Ini sesuai artinya dalam bahasa Indonesia. Apa maksudnya ini, Tuang? Maksudnya ini kembangnya nangka. Ya, artinya itu nangka, ada kembangnya, ada juga bunganya, namanya lempu, bukan nangkanya. Sebelum keluar itu nangka, ada kembangnya, ada bunganya, namanya lempu, panjang-panjang, sekitar 20 cm, ada 15 cm. Ya, ya. Ya, itulah. Ini namanya lempu. Ya. Ya, ya. Ini nanti saya jelaskan di penjelasannya, baru kita lanjut bertanya di situ. Ya, ya. Ya, penjelasannya. Ya, bisa. Bisa ya. Penjelasan di dalam bahasa Bugis, nangka dinamakan lempu, sama bunyinya dengan kata lempu yang berarti jujur. Ya, jujur. Penghias kuku namanya pacing, mirip bunyinya pula dengan kata pacing yang berarti suci atau bersih. Ya. Jadi kesucian dan kejujuran merupakan benteng dalam penghidupan. Ngerti? Karena kesucian adalah pancaran kalbu yang menjelma di dalam kejujuran. Ya, ya, itulah namanya lempu dan pacing, jujur dan suci. Iya, iya. Berarti lempu ini, Tuang, maksudnya dari bahasa Bugis itu lempu. Ya, lempu Indonesianya jujur. Oh, jujur. Jujur. Oh, iya, iya. Yang diambil kalau kita menyimak tadi, yang diambil kiasannya Ya. diuraikan dalam sebuah buah nangka itu. Oh, iya, iya, iya. Jadi Karena memang Bukan buah, bunganya. bunga nangka. diambil dari situ, sehingga muncul yang Sebelum muncul nangka kan, Berarti bunga nangka itu, Tuang, namanya Lempu. lempu. Ya. Bahasa Bugisnya. ya Dalam bahasa Indonesia jujur. jujur. Oh, iya, iya. Nah, jadi ada makna di balik Pacing itu bunga itu. yang kutes, Ya, pacing, ya. diambil kutes, diambil untuk kalau ada orang duduk pengantin, Ya, ya, pacing. pacing, pacing. Nah, Nah, itulah dalam bahasa Indonesia berarti bersih, ya, jadi jujur dan bersih. oh, iya, iya. Itulah pegangan kita sampai mudah dipercaya. Sedikit mungkin, Bang, kenapa mesti misalnya ini jujur dan bersih ini yang harus kita jadikan pagar atau apa dalam Itulah, kehidupan sehari-hari itu misalnya? sifat Iya, iya. kita, artinya watak kita. Mm-mm. Muncul watak kita yang aslinya, artinya tidak ada, artinya mudah kita dipercaya sama orang Oh, iya. karena watak kita itu artinya sifat. Kalau Bugis Indonesianya watak, tercermin, ditanamkan rasa tercermin itu yang bersifat sifat kita tercermin karena watak kita. Ya, jadi jujur, Iya. bersih, mudah terpercaya dan banyak teman. Oh, iya, iya. Tidak ada, artinya tidak ada benci kita karena selalu berkata jujur ya. Baik. Jadi memang kiasan orang tua kita dulu ini begitu indah dan halus, Ya. sehingga mengeluarkan sebuah kata-kata yang bisa menusuk sampai di dalam diri kita. Seperti contoh yang telah dijelaskan tadi oleh Tuang Andi, kesucian, bersih, dan kejujuran. Karena itulah diri kita sebenarnya yang harus kita pertahankan dan laksanakan. Dan itu sehari-hari kita watak. Sehari-hari kita iya. lakukan. Artinya itulah yang bisa kita jadikan sebagai benteng kita dalam mengarungi kehidupan sehari-hari ini. Sehari-hari. Iya. Dan itu harus terbekali semua kepada anak-anak kita dan generasi selanjutnya. Ya, karena itulah yang kita khawatirkan sekarang Contoh kepada anak. Karena implementasinya. Artinya kan sekarang Bang begini, sehubungan dengan kita ini pengaruh global, pengaruh dunia luar itu, Ya. banyak jadi adik-adik, anak-anak kita sekarang, cucu kita sekarang pun itu sudah banyak yang tidak peduli dengan hal-hal yang beginian.
Nah, itulah yang kita sangat khawatirkan sebenarnya, Bang. Itulah sebenarnya saya jaga itu Ah, ah. sehingga saya angkat buku silasa ini Oh iya iya, yang alhamdulillah. Bang. mendasari agar anak cucunya kita semua ini, kita anak cucu kita akan datang, jangan lupakan itu karena sifat yang ditanamkan oleh nenek moyang kita, ya itulah sudah ada sejak kejujuran dulu. Sudah ada. dan bersih. Iya iya. Walaupun orang beragama, orang berilmu, kalau ini tidak dimiliki, Ah, saya rasa tidak, siapa mau percaya? iya iya. Karena ilmu tanpa agama apa itu? Iya iya. Buta. Agama tanpa ilmu Sesat. iya, Oh iya iya. Iya. Tahu, Bang. iya. Ah iya iya. Ya, ya. Jadi memang sudah sangat jelas tadi dijelaskan oleh Tuang Andi tadi. Heeh. Jadi kita sudah bisa mengimplementasikannya kepada kehidupannya kita, keluarganya kita tentu dulu. Nah, sekarang Minimal, kita ya. akan minta lagi kepada Tuang Andi untuk melanjutkan sesi ini. Oh masih di. Masih ada, Bang, masih bisa Ada lagi dianu ya. mungkin jelaskan. Iya iya. Lanjut, sabar bahasa Bugis lagi. Aju maluru emiriala parewa bola. Catatannya dari kumpulan Haji Andi Ninong. Ya, dari Haji Andi Ninong itu di abad ke-15 ya. Maksudnya, Bang, apa itu, Bang? Aju maluru ini ialah parewa bola. Iya, Bahasa Indonesianya bagaimana? saya bahasanya begini. Hanya kayu yang lurus dijadikan rumah yang Bugis Makassar. Ramuan ya, ramuan rumah. Ramuannya. Kalau tidak lurus kan tidak bisa, bengkok-bengkok tidak bisa masuk itu. Ya. Ininya, ya. Baiklah, saya lanjutkan. Ya, kalau bisa dijelaskan, ya, Bang, anunya. penjelasannya. Ya, mungkin di situ tidak akan bisa. Saya bisa Kalau memahami. kurang jelas sih penjelasannya kita tanyakan. Ya. Maluru sama dengan melempu, artinya jujur juga. Oh Iya. Ya, ya, ya. Rumah adalah tempat berteduh dari panas dan hujan, selain menciptakan ketenteraman pula. Jika jadi maksud dari ungkapan ini ialah bahwa hanyalah orang yang jujur yang dapat melindungi dari panasnya dan hujan kehidupan serta sanggup dan menciptakan ketenteraman. Mengerti? iya iya. Atau dengan kata lain, hanyalah yang jujur ialah tak banyak menuntut haknya di dalam kewajiban, sebab kewajiban baginya adalah tanggung jawab. Iya, itu penjelasannya. Jadi, jadi di sini dia utamakan itu orang yang jujur adalah tanggung jawab atau amanah yang diberikan. Maluru itu sama juga melempu. Iya. Jujur juga itu, karena lurus. Ya. Seraja dengan firman mengatakan, Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Artinya Ya, ya, ya. Tunjukkan jalan yang lurus. Jadi firman itu siratal mustaqim, jalan yang lurus, artinya jalan yang benar. Jadi sangat indah memang ini kata-kata orang tua dulu kita. Sampai diibaratkan pula rumah itu rumah dicerminkan pelurusannya apa segala macam, seperti itulah sifat karakteristik manusia yang harus memiliki kejujuran dan kesucian tadi. Karena tidak akan jadi rumah itu kalau bengkok-bengkok tiangnya. Iya. Nah, seperti itu kiasan yang begitu halus, indah tak dengar, sehingga merasuk ke dalam diri kita. Iya iya. Jadi tidak jauh beda dengan penjelasan tadi, yang jelasnya kalau dari Tuang Andi tadi mengatakan bahwa orang yang jujur itu bisa melindungi Iya. dari semua persoalan. Karena kenapa? Karena dia bertanggung jawab dengan amanah yang dimiliki. Mungkin Kabek dalam pengungkapan mungkin masih ada lagi yang kita mau jelaskan. Ya sudah, Kita mau lanjutkan. mungkin sudah cukup. Ya. Untuk sementara pemirsa cukup dulu untuk ini. Ya. Sementara kita lagi akan lanjutkan dengan sesi yang berikut. Mohon dengan penjelasan tadi ini para pemirsa bisa menyimak, memahami, mempelajari dan mengimplementasikan.
Ya. Karena sudah sangat jelas dijelaskan tadi oleh Tuan Andi Buddha. Oke pemirsa, kita akan ketemu lagi di session berikut. Silakan Tuan, mungkin ada kata yang kita akan berikan kepada Ya, ada keluarga, pesan-pesan doa pesan doa. saudaraku yang ada di Kalimantan, namanya Hawiyah. Ya, mudah-mudahan dia sehat selalu dan sukses di dalam usahanya. Amin ya rabbal alamin. Dari saudara kita juga. Ya, saya sedikit juga ingin menginginkan salam sehat selalu pada keluarga di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Semoga keluarga di sana sehat dan dimudahkan segala urusannya. Oke, terima kasih. Oke, pemirsa, buat keluarga saya yang ada di Sulawesi Tenggara, kembali ke Kecamatan Dalam Meter, khususnya di KRKK, semoga di dalam kegiatannya mencari rezeki atas muka bumi ini dijauhkan dari mara bahaya, dan kita berlomba-lomba menuju kebaikan. Fastabiqul khairat. Salam satu hati, Songko Bolonge Silatra.